Cha con tao ơi sisianmu nagir-girtu modami sai surdukon matanganmu asa tombu tiopi. Aku mau Yesus aku tidak mau macai komus asa unang rusur batu siadanan natikos. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 71 ayat 18. Tapi saya akan membacanya mulai dari ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman kita bisa belajar dan semakin dewasa dalam menghadapi hal-hal yang lebih besar dari yang sebelumnya pernah kita lalui. Pengalaman tidak selalu menggambarkan sukacita. Hal buruk pun bisa menjadi pengalaman bagi kita. Dari sana kita bisa belajar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang memasuki usia lanjut atau masa tua, harapan kita sebenarnya itu adalah masa bagi kita untuk menikmati, menuai, atau hidup bersama mereka yang juga sudah usia lanjut, sambil berbagi cerita, sambil memberi semangat. Itulah harapan kita tentang indahnya masa tua atau ketika rambut sudah memutih. Namun ternyata harapan itu tidak selalu terjadi. Ada kalanya pada masa tua pun orang tua masih menghadapi banyak persoalan. Persoalan keluarga, keturunan, persoalan lingkungan, semua dihadapi. Seakan-akan tidak ada bagi dia untuk menikmati sisa hidupnya. Tetapi Daud juga mengalami hal yang sama. Di masa tuanya, masa rambutnya sudah memutih, kekuatannya sudah hilang. Orang-orang ingin mencelakai dia. Orang-orang benci kepada dia. Mungkin ketika dia melihat ke dalam dirinya kekuatannya sendiri, dia akan berkata, Tuhan, apa yang kurang dari yang kulakukan? Mengapa aku seperti ini? Mengapa pada masa tuaku pun aku tidak bisa menikmati hidupku dengan tenang? Namun dia tidak mengatakan itu karena dia melihat pengalamannya bersama Tuhan sejak kecilnya. Di ayat 17 tadi dikatakan, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Itu adalah pengalaman dia bersama Tuhan, sehingga dia percaya bahwa masalah apapun yang dihadapi, jika Tuhan bersamanya, jika Tuhan selalu menggenggam tangannya, tidak ada satu orang pun yang mampu mengganggu kehidupannya. Jika aku percaya Tuhan adalah penolongku, maka tidak akan ada setitik pun keringatku bisa dihancurkan, atau tenagaku, atau napasku dihilangkan oleh musuh-musuhku. Karena pengalaman itulah yang membuat dia percaya akan hal itu. Sukacita atau duka cita semua bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dalam sukacita mungkin kita akan bersyukur.
dalam duka cita, kita pun tidak akan marah kepada Tuhan. Karena dalam semua perjalanan hidup itu, kita hanya akan melihat betapa besarnya penyertaan Tuhan. Bahwa dalam sukacita pun itu penyertaan Tuhan. Dalam duka cita pun itu adalah bentuk kuasa Tuhan. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dan itu adalah waktu bagi kita untuk berserah kepada Tuhan. Sehingga Ayub pada masa sukacita atau duka cita, imannya tidak berubah. Imannya tidak bergeser hanya karena sesuatu yang datang dan pergi dalam kehidupannya. Semakin Daud mengenal Tuhan, semakin dia kuat menjalani hidupnya. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia tidak takut akan hal apapun. Demikian juga kiranya kita yang masih muda, dewasa, ataupun sudah memasuki masa tua, masa putih rambut. Kalau kita mengatakan itu mungkin masa-masa tinggal menunggu panggilan, jangan ada rasa takut bagi kita. Dan jangan ada yang mengatakan, aku sudah masa tua, tidak ada lagi bagiku, tidak ada lagi tenagaku untuk memberitakan firman Tuhan. Ternyata salah. Daud sendiri dalam masa-masa tuanya itu, dia masih berharap penyertaan Tuhan agar kelak hidupnya yang hanya tinggal sebentar lagi bisa tetap memberitakan firman Tuhan. Ternyata tidak ada kata istirahat, tidak ada kata berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Karena bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, tetapi karena Tuhan yang menguatkanku, karena Tuhan yang menolong kita. Biarlah kita pribadi lepas pribadi, membiarkan hidup kita tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan kekuatan Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan ini melalui diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kehidupan kami bersamamu Tuhan adalah pengalaman yang indah. Biarlah itu Tuhan semakin mengingatkan kami betapa besarnya kuasa-Mu, betapa besarnya kasih-Mu ke dalam diri kami Tuhan. Sertai kami dalam menjalani hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.